Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Milani Putri dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui dua hubungan, yaitu yang pertama melalui hubungan internasional dan melalui hubungan organisasi internasional. Pengertian hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, organisasi, pemerintah, dan non-pemerintah. Indonesia menekankan pentingnya perdamaian bangsa ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di alinea keempat yang bunyinya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu asas-asas ada tiga asas itu, yaitu yang pertama asas teritorial yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara, barang, dan jasa yang ada di wilayahnya jadi semua bangsa atau orang berlaku hukum asing atau sepenuhnya. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negaranya dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya tersebut. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu pentingnya hubungan internasional, yaitu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah terancamnya kekuasaan atau kelangsungan hidup ke depannya, baik melalui kudeta maupun investasi lain, dan sumber daya alam akan kurang merata. Yang kedua yaitu faktor eksternal, adanya ketergantungan suatu negara lain dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan hubungan internasional ada tiga, yaitu menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalin hubungan internasional antar negara, kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu melalui suatu kebutuhan. Yang kedua yaitu melalui organisasi internasional. Yang pertama ada PBB. Indonesia bergabung dalam PBB pada tanggal 28 September 1950 dengan surat bulat. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang pada tahun 1974. Contoh peran Indonesia sebagai salah satu anggota aktif PBB. Yang pertama yaitu pengiriman pasukan Garuda untuk pertama kali ke Timur Tengah, yaitu pada pasukan Garuda 1 pada bulan Januari 1957 dalam rangka membantu menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu pengiriman pasukan Garuda 2 dan 3 ke negara Kongo pada tanggal 10 September 1960 untuk mengatasi konflik di negara tersebut. Yang ketiga, ikut aktif menyelesaikan konflik di Indonesia dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke negara tersebut. Yang kedua yaitu ada ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Peran Indonesia di dalam ASEAN. Indonesia mempunyai peran besar dalam membentuk kesepakatan dan menciptakan stabilitasan regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu pemulihan demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Yang ketiga yaitu adalah GNB atau Gerakan Non-Blok. Indonesia sempat memimpin Gerakan Non-Blok dari
1992 hingga 1995. Presiden Soekarno menjabat Ketua Gerakan Non-Blok. Bagi Soekarno, Gerakan Non-Blok sesuai dengan politik bebas aktif. Contoh peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno adalah salah satu 5 pimpinan dunia yang mendirikan GNB. Yang kedua yaitu Indonesia menjadi pimpinan GNB pada tahun 1991. Saat itu Soekarno terpilih menjadi ketua GNB. Yang ketiga yaitu Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kekuasaan bebas Yugoslavia pada tahun 1995. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.